Caca nyanyi dong, Caca nyanyi dong. Ambil mic. Apa? Nyanyi. Ayo, Mike. Aduh, Terpesona, aku terpesona. Memandang wajahmu yang manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua asisten ya. Bisa. Ini ya Dewi Gita. Ini Dewi Gita. Sini. Ini Dewi Gita. Ya halo. Ya, nanti habis ini saya jemput ya, sayang. Oke, aku tunggu ya. Nanti habis dijemput, kita makan ya. Oke sayang, kita makan di tempat favorit kamu, oke? Oke. Oh iya, sayang. Nanti malam mau jadi bobo bareng nggak? Oh iya pasti dong. Nanti aku langsung ke kamar kamu, oke? Oke. Kita mau main PS kan? Iya dong. Oke, kalau begitu sampai jumpa nanti ya. Oke. Bye. Bye. Love you, miss you. Muah. Muah, 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 muah. Pak Ketua, Pak Tua. Pak Boris. Apa sih? Kalian telepon-teleponan maksudnya apa sih? Itu, aduh bulu kuduk Roma Iramaku jadinya. Roma. Aku lagi nelpon anak aku, Lova. Aku ingin telepon Salom tadi. Oh. Emang kalian pikirnya apa sih? Pikirnya apa emang? Makanya teleponan sama-sama tuh ada kata-kata bobo bareng kayak sekiranya. Iya. Ya, gitu. Kamu pikir kita home gitu? Enggak Kalau dekat, lah. kalau dekat. Kalau tidur sama anak kan gak apa-apa, boleh dong. Ya, Aku boleh. kalau sama anak aku gitu, ngomongnya Iya. saya. Iya, love you benar-benar. gitu. Benar-benar itu harus dijaga. Iya. Mohon maaf, karena itu tadi terlalu gamblang, terlalu frontal bicara seperti itu. Karena di sini kan ada sisi ini. Sisi apa? Paramida. Niki, aku agak terganggu dengan baju kamu hari ini. Kenapa? Kenapa? Aku lihat kayak ketimus kamu ini. Warnanya mesti carinya harus lebih ini dong. Betul. Ini kan aku temanya ini adalah kukus Nusantara. Kukus Nusantara. Naik. Kenapa? Kayak karpet ini bukan? Ternyata Udah rame. Loh. playlist kita sama ya ternyata ya. Iya, aku gak nyangka kamu suka seringai dah. Kita ada couple loh, kacamata. Iya, kacamata. Ini kamu warna biru, aku mukanya biru. Kamu couple banget deh. Ini kenapa gandeng-gandengan kayak begini datang-datang? Oh kita tadi ini berangkat bareng. Kok berangkat bareng? Oke. Kamu ngapain? Ketua jadi tadi di pinggir jalan dia lagi bengong kayak digendam. Terus saya ajak bareng aja, kasihan gitu ketua. Namanya lu jemput itu bukan Iya. bareng itu. Ya emang depan rumahnya sih. Lagian kamu kenapa tadi di pinggir jalan? Ya iya dong di pinggir jalan, kalau di tengah jalan aku ditabrak. Pakai nanya lagi Saya ya. ngejaga doang ketua, nanti dia dijamret gimana? Saya kejar jamretnya, saya yang tersangka nanti. Gak boleh kayak gitu. Kita ini ditunggu pemirsa di Indonesia untuk acara ini. Kalau gitu jangan berlama-lama. Kita harus mencontohkan kepada orang bahwa sidang gitu sidang yang tertib. Oke. On time. Yes, Ya. bener. Berbobot. Betul. Happy. Yes. Gak ada tuh yang tidur-tidur. Gak ada. Nah sebelum mulai sidang kita butuh periwitan. Di mana periwitannya Pak? Mana periwitannya? Duh, tak bawa lagi periwitan. Tenang. Ya. Ada periwitan virtual. Yang mana tuh? Ini ada nih. Periwitan virtual. Iya ini dia. Nah gitu tuh, bagus tuh. Pas naik ada deng. Mantap Bagus isi itu. kan? Iya. Pak, Ya. kok itu kosong ya? Loh, Ada apa ketua? ini mana peserta sidangnya kok kosong? Ada ketua? Mana? Mana? Astagfirullahaladzim. Pada kemana ibu-ibu ini? Kemana ibu-ibu ini? Saya tidak akan mulai sidang ini sebelum pasukan baja hitam itu semua masuk sini. Pak, aku mau info juga nih. Ya. Ada temennya Pak Ketua lagi main ke sini. Siapa dia? Ada anggota geng motor. Anggota geng motor. Iya. Pak Ketua kan suka
suka motoran kan? Iya betul. Iya. Berani-beraninya dia datang kemari. Loh, kenapa kan? Temen. Iya sih. Ya sudah, tapi ini kemana peserta sidangnya? Saya nggak akan mulai. Belum ada yang bisa ditelepon, Ketua. Ya udah panggil aja kalau itu bintang tamu kita mulai aja kalau gitu. Panggilin narasumbernya dulu aja kali ya. Ah, baiklah, boleh. Sambil nunggu Bianca and the Gang. Masuk udah sangar-sangar begini begitu ketemu ya Allah. Ini mah adik-adikan gue. Loh, kita kan satu grup motor. Iya. Satu grup motor? Iya. Coba diingat-ingat dulu. Ferry, Kalau lu bilang satu grup motor, gua sudah punya grup sendiri. apa-apaan nih Fer? Lu anggota prediksi El Kartika. Apa itu? Jangan membelot dong. Mohon maaf, karena kita semua dari produksi. Kaya. Produksi. Malu gua. Nama gengnya apa? Malu gua. Enggak, nama gengnya apa? Produksi. Aduh, kita balik. Nih, tuh. Keren banget produksi. Ini kalau ditaruh di pecel lele gede banget. Masa? Kalau di sini jadi kecil banget. Orangnya gede berarti? Iya. Ini sebenarnya kenapa? Ini mereka produksi apa ini? Ah, ini sih produksi ikan buntal. Nah, ini ya kayak gitulah. Kalau orang-orang kan ibu-ibu sen kiri beloknya ke kanan. Oh dia? Oh ini? Sen kiri beloknya ke atas. Standing ya? Anak-anak motor. Iya. Tapi untungnya kalau kamu punya anggota mereka, Iya. kamu dipastikan nggak punya nasi dingin di rumah. Kenapa? Habis sama mereka dimakan. Oh, pasti. Habis pokoknya sama mereka. Diki, Iya. Enak aja. Anda habis. sebagai komisi biduan keder, Siap. anggota Anda ini tidak solid. Bisa berpindah ke orang lain. Bagaimana kamu ini? Saya mohon maaf atas kelalaian ini. Ini sebagai bentuk kurangnya kinerja mereka sebenarnya. Insya Allah besok saya tidak akan memakai mereka lagi. Ganti. Pokoknya tenang aja. Kalau di grup prediksi kita bagi-bagi AdSense. Kalau di sini juga bagi-bagi duit dong. Asik. Iya yang baru mereka datang saya bentuk. Nggak usah. Nggak usah. Lu pikir biodunanitas segede gini? Nggak. Tolong, ini saya tidak mau ruang sidang dikecokkan dengan acara-acara seperti ini. Kamu harus memberikan sanksi kepada mereka. Baiklah. Bikin mereka disiplin. Betul. Ini adalah bentuk kedisiplinan yang ketua pernah terapkan kepada kami Iya. semua. Karena ini adalah kelalaian. Kalian boleh maju. Sini saya pegang luangnya. Ya. Diambil lagi. Enggak, saya pegang. Oh diambil lagi. Saya sita dulu. Saya sita dulu. Nggak boleh bagi-bagi uang di dalam ruang. Tidak boleh, tidak boleh. Oke. Karena dianggap gratifikasi nanti. Kalian harus ingat, hari pertama perekrutan kalian, 5 hari di Gunung Papandayan tanpa makan. 5 hari. 5 hari. Mereka kuat sekali. Aja itu Pak Diki. Tinggal di Gunung Papandayan. Oke, dia bisa survive apa enggak? Survive. Tapi warga desa situ mulai resah ya. Kenapa emang? Karena mereka udah mulai makan ternak katanya. Ya, sodot kali ah. Sodot. Ingat semuanya, pakai gaya seperti ini yang saya ajarkan. Ya. Terpesona, aku terpesona. Memandang wajahmu yang manis. Oke, Nah, kembali ke tempat deh, jangan nyopet lagi ya kalian. Ya dong. Kita nyopet. yuk kita mulai sidangnya. Silakan balik ke tempat. Mari. Saudara Ferry Mariadi, Anda sebagai sebagai apa mereka nih? Sebagai berikut. Kota geng motor. Sebagai berikut ya? Berikut. Sebagai berikut. Mungkin silakan kepada Komisi Sikat Solid Siap, Ketua. untuk memberikan introduce kepada mereka. Oke, saya sudah riset
tentang Kang Ferry ini. Jadi Kang Ferry ini salah satu artis yang ketua ya, yang awet muda banget. Lihat aja mukanya kayak ABG. Padahal umurnya udah rawan UGD. Karena umurnya udah lebih dari 50 tahun ketua. Dia kalau ke kota tua aja jatuhnya kota sebaya itu. Dan saudara Ferry ini orangnya family man. Dia dekat banget sama anak perempuannya. Yes. Saking dekatnya anak perempuannya aja manggil dia bunda. Sama istrinya juga beliau harmonis. Mereka berdua tuh kalau ada job syuting bareng ketua, lama pasti. Bukan make up dulu soalnya. Tapi dia ini anak klub motor ketua. Namanya Prediksi. Dijuluki El Kartika, kekar cantik Alami. alami. Karena setiap touring selain nyiapin helm jaket, dia juga nyiapin blush on. Lip balm, maskara. Tapi dia kalau bawa motor gagah. Oh, kalau dia yang bawa, kalau digonceng tetap duduknya miring. Kang Ferry ini satu-satunya anak klub motor yang kalau ketemu teman klubnya, tosnya nggak yang, woi bro, enggak. Mana? Dari mana? Dan itu sering terjadi sama Bang Diki. Karena emang dia anak motor, klub motor yang hatinya lembut. Dia pernah rantai motornya putus ketua, nggak dibenerin. Ngapain? Ditemenin curhat. Putus kenapa? Tapi yang kalian tidak tahu, Kang Ferry ini main motor udah dari zaman SMP. SMA dia udah anak motor banget. Jadi bisa dibilang zamannya Kang Ferry dia ini Dilan. Walaupun hatinya Milea. Itu ketua dari saya Terima kasih, tentang Ate. profil. Tapi mungkin ini informasi bahwa saya berteman dengan beliau ini sudah dari zaman kita bujangan-bujangan. Oh iya, bujang-bujangan. Betul. Masih Sampai tahu 2 kali. ketua. Mungkin Dari zaman kita masih gadis. jadi saya sudah kenal dengan beliau dari zaman masih bujangan Udah sampai lama hari tua ini ya. sudah berusia hampir setengah abad. Alhamdulillah Lebih insya Allah dong. diberikan kesehatan. Dan kalau motoran sama dia ini orang yang paling jagain temen-temennya. Jadi posisi dia selalu paling belakang, paling jarang difoto. Karena posisinya paling belakang, tapi berperan penting untuk membuka jalan. Boleh tahu ketua, sepertinya selain Kang Ferry bisa membuka jalan bagi teman-teman di dunia permotoran, beliau juga membuka jalan bagi anak perempuan di dunia entertainment. Maksudnya? Artinya beliau melakukan dinasti entertainment. Wow! Maksudnya apa itu? Makanya kita panggil ke sini karena sekarang kan anaknya Lea juga ada berkiprah di dunia entertainment. Ya. Nah itu apakah dibantu oleh Kang Ferry atau dibantu oleh paman? Oh, Iya bener. Iya dong. Kenapa itu Lea bagaimana awalnya bisa Sebagai orang tua, Keren. Gak apa-apa, biarin aja, biarin. Lepasin aja. saya berasa berkewajiban untuk selalu mengawal anak saya. Hati-hati, gerakannya jangan hati-hati. berlebih. Oh iya. Hati-hati. kemarin? Operasi. Jangan terlalu lincah. Jadi ketika saya melihat anak saya sudah mempunyai potensi dalam dunia hiburan, saya selalu mendukung dia. Tapi memang sih kedekatan Ferry dengan anaknya yang bernama Lea ini memang begitu dekat banget gitu. Sayang banget ya. Dan betul-betul sweet. Kemana-mana tuh suka berduaan. Untuk membuktikan harusnya live, suruh telepon aja ketua. Video call langsung, Video call aja ketua. Wah nggak bisa dong. Masa video call? Kita kan lagi mau ngomong sama orang. Masa sama call kita? calling. Ketua, teknologi ya ini loh. Coba. Saya coba ya. Waalaikum sayang. Oh, diangkat Lea. Ah, diangkat tuh. Halo. Ayah lagi syuting sayang. Dapat challenge buat telepon Lea video. Oh gitu. Halo. Lea, sayang. Lagi di mana? Iya. Lagi di mana? Lagi di lokasi. Masih banjir. Ya udah sayang, nanti kita sambung lagi ya. Dadah, I love you. Bah, assalamualaikum.
saya itu penasaran sebagai anak motor Kang Ferry dan juga ketua juga kan satu klub. Betul. Saya pengen tahu, coba bocorkan rahasia-rahasia atau kebiasaan ketua saat touring. Wah. Mengenai ini. Kita temenan kan, Fer? Dari zaman kita bujangan. Iya. Iya kan? Teman tetap teman, tapi urusan ini berbeda. Seorang ketua prediksi, geng motor yang sangat dicintai oleh para netizen. Ya. Ketika kita semua touring di atas motor dengan kecepatan 100 hingga 120 km per jam, ketua pantang menyerah. Itu Bar teman gua ini. Ini Bar teman gua. Dia tidak pernah takut akan teriknya matahari dan juga basahnya hujan. Kenapa tuh kok bisa nggak takut? Dia kuat Karena- sekali, dia kuat sekali. Hebat dia. Itu dia, karena dia di mobil tidur. Itu teleponan, main HP. Dan tidak semua orang yang paham dengan bahasa dia kalau berbicara. Oh, emang ada apa aja? Kalau kita telepon anak, halo, iya sayang, di mana? Oh iya, iya. Kalau ketua berbeda. Ya, mana? Ya, nih. Ya, ya. Oke. Kayak bergumam nggak jelas ya? Cuma, Seperti itu aja. Ya. Tapi secara global ketua ini sangat bertanggung jawab terhadap anak-anak buah. Sebagai contoh, ketika kita sudah memesan makanan, 12 orang ini memesan makanan. Saya pesan A, pesan B, pesan C. Begitu ketua datang, makanan apa saja yang ada diambil. Ini punya gua. Itu mah teknik ya. Nggak pesan apa-apa tapi kenyang. Mohon diwajarkan. Ya. Karena kan belum ada yang mengurus beliau sampai saat ini. Aduh. Kang Ferry itu kan tadi sekelibat fakta mengenai ketua. Nah, bagaimana dengan fakta-fakta ataupun kinerja anggota yang lain? Yang pertama, ini dia, coba. Nah, ini. Wah. Waris Thompson Manulang. Terlalu lengkap terlalu nama KTP itu. Pria Batak yang asli Sunda ini Kok bisa? bisa dibilang sangat sangat tertarik dengan dunia kemotoran. Dunia kemotoran. Dunia permotoran ini bisa dibilang ada beberapa teman saya yang bisa dibilang ini kayaknya bakal the next elu, Fer. Tidak takut hujan, tidak takut panas. Takutnya sama apa? Sama anak. Bagus, itu bagus. Bagus berarti. Sayang Bagus, keluarga, itu harus namanya sayang begitu. keluarga. Betul. Oke, Ya. sayang kita keluarga. lihat ide foto yang terakhir. Terakhir nih. Nah, Kamu nggak ada salah aja. Wih, silakan. ada kakak Sleng. Diki Divi ini pada awalnya kita terlalu men-underestimate dia untuk touring jauh. Kuat nggak ya? Kuat nggak ya? Ternyata dia nggak sebeng itu. Ternyata dia kuat Kuat banget. dan menghibur semua riders-riders yang lain. Betul sekali. Contoh kemarin pada saat, lo nggak ikut sih ke New Zealand. Ada Kalau dia terlalu duniawi orangnya. Iya. tapi karena dia nggak ikut kita, penonton agak lain tembus 10 juta. Kalau dia ikut kita, 20 juta. Oke, kalau begitu kita ada laporan dari Komisi Sikat Solid nih. Apa laporan Komisi Ini Sikat? ketua, saya mendapatkan laporan dari warga-warga tentang beberapa praktik dinasti di dunia entertainment ini. Saya sudah memberikan, mempresentasikan beberapa contoh pelaku dinasti entertainment. Nah, ini dari Raffi Ahmad itu turun ke Rafatha Rayanza Lili. Di bawahnya lagi masih ada Susrini ya. Cuman nggak ke ini aja. Ini kalau followersnya ketua digabungin, jumlahnya bisa ngelebihin warga lama. Berjuta-juta. Banyak. Kampung banget. Selanjutnya ada lagi ketua. Nah, ini turun-temurun dari Roy Martin, Gading Martin, dan Gempi. Nah, Gempi sekarang masih kecil karena kalau udah gede jadi apa? Gempa. Salah. Apa dong? Gempi masih kecil, kalau gede jadi Kak Gem.
Keluarga ini ada di peribahasa juga. Apa tuh? Tiada gading yang tak Martin. Selanjutnya ketua. Nah ini paling banyak dinastinya. Dari Andre Taulani turun ke Ardio, Kenzi dan Arlova. Nanti juga ada anaknya lagi, sudah ada dari bayi udah diajarin nyanyi katanya. Udah dicanangkan ya? Memang direncanakan seperti itu. Betul. Betul. Kalau Ardio itu dari wajahnya mirip ketua, Kenzi kelakuannya ya. Selanjutnya ada lagi. Nah, ini dia. Ini adalah pelawak yang suka pesta. Apa tuh? Parto Partio. Dia turun-temurun langsung ke Amanda Cesa dan sekarang saya sudah menghadirkan salah satu dari pelaku dinasti ini. Boleh saya panggilkan ketua? Boleh. Ya, silakan untuk tamu. Selamat datang, Manda. Nama-nama Amanda tuh cakep-cakep semua. Nggak tahu kenapa gitu. Iya ya. Nggak tahu kenapa gitu kayaknya. Betul, betul. Tua tahu nggak? Kenapa? Malam ini saya menjadi orang yang sangat tenang. Kenapa? Kenapa? Setiap orang nanya, Fer, aman? Aman dah. Tapi saya bingung nih, kalau saya panggil Amanda, dua-duanya pasti nengok. Ya, panggil Mana kalau kita bedain aja? gimana? Amanda, Amandi. 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 Tapi hati-hati ya. Kenapa? Hati-hati. Takutnya kalau lagi pengen ngajak pergi jadi aneh. Apa? Amandi yuk. Oh, namanya kurang oke. Kurang di ear catching ya berarti aman dia. Supaya bedain ini biar nggak bingung karena ada dua Amanda di sini. Oh, Ini ada tiga malah. Amanda, Amandel. mungkin manggilnya di sini ketua dibedakan nama manggilnya Kak Cesa juga. Kak Cesa aja ya? Kak Cesa aja deh. Jadi kalau Amanda takut dua-duanya nengok gitu Iya, kan. jadi kita panggil Cesa. Cesa boleh. Izin ketua Caca aja. Oh Caca. Oh ya Caca. Caca. Caca aja Caca. Caca Marica hehe. Oh, saya boleh. Jadi Caca satunya Handika ya. Ada Handika. Saya kenal Cacan dari mulai segini. Dong, kecil. Anggora kali masih kecil. Sekarang sudah remaja ya. Iya, oh udah nggak Kalau remaja anak lagi. bagaimana? Udah nggak remaja lagi, udah 23. 23. Dewasa. Enggak, saya soalnya dulu waktu umur 17-18 masih remaja. Ah, iya, Iya. Bapaknya rematik. Parah banget. Sekarang udah dewasa. Remaja. Om Parto rematik. Banget. Apa kabar Caca? Sehat. Sehat ya Caca ya? Ya, alhamdulillah. Ya ini kita lagi ngebahas tentang dinasti entertainment. Katanya kamu juga termasuk salah satu bisa muncul ke dunia entertainment karena peran dari Papi ya, panggil Papi ya. Papi, Ya. Tapi setuju nggak menurut kamu itu? aku tidak bisa menyangkal karena yang dari awal aku terinspirasi juga kan dari Papi. Tapi Papi juga nggak pernah maksa aku untuk udah kamu jadi artis gitu, enggak. Tapi aku karena aku suka musik waktu itu, terus aku nulis lagu jadi disupport karena aku udah ada keinginan sendiri gitu. Tuh dengerin. Bentar, Kang Ferry. Jangan kesel dong. Kang Ferry. Tenang, silakan. Boleh baper? Ya. Silakan. Ini tadi Kang Ferry nggak ngeliat. Caca kaget beneran tadi. Ada gini. Caca. Caca, tapi saya mau bertanya Caca. Ingat nggak kapan waktu pertama kali masuk ke TV gitu? Apakah karena memang diundang bintang tamu bareng dengan Papi atau sendiri kamu atau gimana? Waktu pertama banget itu kayaknya aku juga masih kecil banget. Jadi Berapa inch waktu itu TV-nya? Enggak. Itu Bulan kali itu mah. jadi kayak
surprise gitu sama kayak sama anaknya Om Andre, Bapak Ketua. Iya, iya. Bapak. Iya sama kayak Kenzi gitu-gitu. Itu waktu pertama kali banget waktu SD. Tapi ingat kapan tahu ngeh kalau papi itu artis? Kayak waktu lagi jalan-jalan di mall, terus kayak banyak yang minta foto. Itu kayak Boril gitu. kayak gitu. Jadi kayak oh ternyata banyak yang kenal ya gitu. Soalnya waktu dulu juga jarang nonton di TV. TV. Ya, oke. Dan waktu itu katanya Caca datang buat surprise nontonnya Om Ajis Gagap ya waktu itu. Kayaknya banyak kan Parto. Itu yang kaget semua. Itu yang kaget semua. Tapi Caca ini pernah mengeluarkan single kan dulu ya? Iya. Udah berapa kali ya ngeluarin single ya? Kayaknya 8 deh. Kayaknya 8 deh. 8 ya? Ya. Tapi malah kesini malah kepengen jadi pelawak. Aduh. Mengikuti papi, betul? Ini aja sih, mengikuti aja. Karena orang selalu kayak nyocok-nyocokin, kan anaknya pelawak pasti suka ngelawak gitu. Emang aslinya kamu bisa ngelawak nggak? Nggak bisa, kalau ngelawak aku nggak bisa. Bisanya jadi yang terbaik buat Bapak Ketua. Salah satu bentuk lawak. Sebagai anak. Ya sebagai anak. Ponakan. Ya. Contoh ngelawak tadi tuh dia. Contoh lawak, terima kasih. Kita lanjutkan lagi sidangnya nanti.